Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan membahas materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang distro Linux lanjutan. Kalau sebelumnya saya fokus ke pembahasan dari distro, perkembangan dari distro, berikut remastering yang ada di sistem operasi Linux. Oke, untuk materi hari ini saya hanya fokus ke dua materi saja. Yang pertama adalah distro buatan Indonesia. Jadi kita fokus ke pengenalan distro yang ada di Indonesia, yang dikembangkan oleh Indonesia. Berikutnya aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada di sistem operasi Linux yang sebenarnya tinggal kita gunakan saja. Contoh aplikasi perkantoran seperti kalau di Windows ada yang namanya Microsoft Office. Kalau di sistem operasi Linux nanti kita bisa menggunakan OpenOffice atau contohnya menggunakan LibreOffice. Ini kurang lebih untuk fokus materi pertemuan ini. Oke, kalau berbicara tentang distro yang ada di sistem operasi Linux, bisa disebut dengan distribusi Linux sebenarnya sih. Kependekan dari distribusi Linux atau yang biasa disebut dengan distro. Merupakan sebutan untuk sistem operasi komputer dan aplikasinya yang merupakan keluarga dari Unix yang menggunakan kernel Linux. Ini kalau berbicara tentang distro. Distribusi Linux dapat berupa contohnya perangkat lunak bebas maupun perangkat lunak komersil. Jadi ada yang free, ada yang berbayar sekarang untuk yang sistem operasi Linux. Oke, ini contoh distro-distro yang ada di sistem operasi Linux, mulai dari contohnya Debian, ada CentOS, ada Red Hat, ada Ubuntu, ada OpenSUSE, ada FreeBSD, dan yang lain-lainnya. Ada Fedora juga dan yang lain-lainnya. Ini contoh distro-distro yang dikembangkan di luar. Oke, karena sifatnya open source, banyak orang yang berlomba-lomba menciptakan distro, baik individu ataupun contohnya untuk organisasi, baik individu ataupun organisasi. Jadi bisa sendiri ataupun contohnya nanti berkelompok. Mereka mengembangkan distro tersebut. Baik tujuannya untuk keperluan non komersil atau contohnya memang mereka pengen komersil gitu. Oke, dari berbagai distro tersebut ada beberapa distro yang menjadi distro besar. Bahkan banyak yang sampai jadi distro besar, bahkan sampai menghasilkan distro turunan. Cuman nggak sedikit juga yang tidak sampai jadi distro besar, dalam artiannya sudah tidak bisa bertahan lama, kasarnya seperti itu. Contoh dari beberapa distro besar tersebut adalah contohnya Debian. Distro ini telah menghasilkan puluhan distro turunan. Contoh seperti Ubuntu, Knoppix, Sandros, DSL, Linux Mint, dan yang lain-lainnya. Bahkan turunan dari Ubuntu-nya pun sangat banyak. Oke, sekarang kita fokus ke distro-distro yang dibuat di Indonesia. Sebenarnya ada banyak distro-distro yang dibuat di Indonesia. Yang lumayan besar, salah satunya adalah Blank-On dan Igos. Ini contoh beberapa distro-distro yang sebenarnya bisa kita gunakan di sistem komputer yang kita miliki. Di komputer ataupun laptop yang kita miliki. Yang pertama ada yang namanya Blank-On. Yang kedua ada IGN atau Igos Nusantara. Ini sebenarnya cita-cita yang sangat mulia dari pengembang Igos itu sendiri yang nantinya tujuannya adalah menghemat anggaran dari pemerintah terutama untuk software, untuk anggaran software. Selanjutnya ada Grombiang OS, ada T-Linux OS, ada Drake OS, ada Desa OS, ada Zen Cafe, ada Garuda OS dan yang lain-lainnya. Ada Kuliak juga dan ada Dewa Linux. Ini kurang lebih beberapa distro buatan Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi distro-distro yang dibuat di Indonesia. Contoh lain adalah Singkong atau contohnya distro-distro seperti OSGX dan yang lain-lainnya. Ada juga contohnya Target Linux. Oke, pembuatan distro ini tergantung dari si developernya. Tujuan awalnya mereka membuat distro ini fungsinya buat apa gitu. Oke, yang pertama Blank-On. Kita fokus ke Blank-On dulu. Distribusi Linux yang dikembangkan oleh Yayasan Penggerak Linux Indonesia dan tim pengembang Blank-On itu sendiri. Blank-On Linux diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 Februari 2005. Ini tahun 2000, ini merupakan masa keemasan dari distribusi Linux yang ada di Indonesia sih sebenarnya. Distribusi ini dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer umum di Indonesia. Linux Blank-On dikembangkan secara terbuka dan bersama-sama untuk menghasilkan distro Linux khas Indonesia, khususnya untuk dunia pendidikan, atau contohnya perkantoran, atau contohnya untuk pemerintahan. Bahkan bahasanya pun menggunakan bahasa Indonesia. Bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia dalam konteks perangkat lunak bebas dan terbuka.
Blankon versi 1 dengan kode contohnya Biang Lala, versi 2 dengan nama Konde, versi 3 dengan nama kode Lontara, Blankon 4 dengan kode Mauligu, Blankon 5 dengan nama kode Nanggar, 6 kodenya Ombilio, Ombilin, Blankon 7 dengan kode Patimura, selanjutnya Blankon 9 dengan kode Surabaya, Blankon 10 dengan kode Tambora, selanjutnya Blankon 11 dengan nama kode Uluwatu, Blankon 12 dengan nama kode Verbeek. Jadi ngikutin abjad sih sebenarnya. Seperti yang kita ketahui di sistem operasi yang digunakan untuk smartphone yaitu sistem operasi Android. Asalnya contohnya B, selanjutnya ada L dan seterusnya. Ini contohnya untuk versi blind on, bahkan ada yang live CD-nya yang nantinya bisa kita gunakan, bahkan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, ini contoh tampilannya kalau sudah diinstal, bahkan dia menggunakan bahasa Indonesia. Oke, ini contohnya fitur dari blind on sebenarnya sudah lengkap, mulai dari contohnya ada untuk aplikasinya, ada untuk pendidikan, ada permainan, ada grafik, ada internet, ada perkantoran, aplikasi perkantoran maksudnya, dan yang lain-lainnya. Ada e-tech. Selanjutnya ada tool system, ada perkakas sistem. Oke, ini contohnya untuk yang blend on yang versi 3.4.2. Ini tampilannya sudah bagus sih sebenarnya. Bahkan dia untuk aplikasi perkantorannya sudah menggunakan LibreOffice. Contohnya ini yang digunakan untuk LibreOffice Calc, berarti digunakan untuk Microsoft Office-nya. Kalau Microsoft Excel-nya, kalau di Microsoft Office, selanjutnya kalau untuk yang Microsoft Word-nya ada LibreOffice dan Writer dan seterusnya. Ini contohnya blend on Patimura tahun 2011. Selanjutnya ada blend on Surabaya. Berikutnya ada blend on Tambora. Contoh tampilannya seperti ini. Bahkan sudah bagus sekali tampilannya sih sebenarnya. Sudah graphical user interface. Oke, selanjutnya ini yang blend on Uluwatu. Tampilan di bawahnya seperti sistem operasi Mac OS sih sebenarnya. Bagus sekali sebenarnya tampilannya. Ini contohnya tampilan aplikasinya, mulai dari aksesoris, education, game, grafik, internet, office, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang berikutnya ada IGN atau IGOS Nusantara. Merupakan distro open source buatan Indonesia sejak 2006, dikembangkan oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan dibantu oleh komunitas open source Indonesia. Setiap tahunnya dikeluarkan versi baru, mulai dari versi rilis tahun 2006, yang menggunakan R1, IGN 2007, R2, dan seterusnya. Oke, selanjutnya IGOS Nusantara 2016, Nusantara 1212, pembaruan 2016. Oke, sejak IGN versi 8, selain versi 32 bit juga disediakan versi yang 64 bit. Tahun 2014 tersedia rilis 10 atau IGN-X. Oke, dalam membuat OS ini banyak komentar positif sebenarnya dari institusi ataupun dari media. Contohnya untuk tampilannya dan yang lain-lainnya. Oke, penilaiannya antara lain contohnya sangat menarik distronya, tampilan cantik dan menggunakan kernel yang handal, dukungan boot untuk perangkat contohnya seperti BIOS dan yang lain-lainnya. Oke, ini sebenarnya sudah bagus sih sebenarnya sih. Contoh tampilannya seperti ini untuk yang IGOS Nusantara. Berikutnya ini contohnya tampilan awalnya untuk yang login. Berikutnya ini tampilannya untuk yang IGOS Nusantaranya. Bahkan sudah menggunakan dua browser. Yang pertama dia menggunakan Mozilla Firefox dan Iceweasel. Selanjutnya untuk aplikasi perkantorannya sudah menggunakan LibreOffice. Oke, ini contoh tampilannya. Sudah sangat bagus sekali sebenarnya tampilannya. Tampilan dari IGOS Nusantara. Ini contohnya IGOS Nusantara yang versi 2016. Berikutnya yang ketiga ada Grombiang OS. Pertama kali dirilis tahun 2014, dikembangkan khusus oleh Gross Team, tujuannya untuk pendidikan tadinya. Oke, di sini ada beberapa kebutuhannya untuk dunia pendidikan, contohnya ada Kanzium, ada LibreOffice, dan yang lain-lainnya. Bahkan ada buat Quran browser. Sistem yang dibangun ini merupakan remastering dari Xubuntu sih sebenarnya, yang dikenal dengan desktop Xfce-nya yang ringan. Tampilannya kurang lebih seperti ini, simple banget tampilannya, ringan sebenarnya sih tampilannya. Jadi kalau untuk spek-spek komputer yang tidak terlalu tinggi pun sebenarnya bisa menggunakan sistem operasi ini. Selanjutnya ada Linux OS.
turunan dari Ubuntu yang dikembangkan oleh Linux Open Source Community yang berorientasi pemrograman. Dengan menghadirkan filosofi, contohnya nikmatnya sebuah racikan di Linux OS dikembangkan secara terbuka bersama untuk menghasilkan distro Linux pemrograman yang dikhususkan untuk dunia pendidikan. Ini contoh tampilan dari Linux. Oke, selanjutnya ini contoh untuk tampilan dari Linux yang ada di sistem operasi Linux itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya DragOS Linux. Sistem operasi Linux bersifat open source yang dibangun berdasarkan Linux from the scratch. Dikembangkan di bawah perlindungan GNU General Public License yang versi 3. Sistem operasi ini merupakan salah satu varian distro Linux yang digunakan untuk melakukan pengujian atau biasanya digunakan untuk security biasanya sih. Contoh tampilannya seperti ini sama contohnya seperti kalau di distro sebelumnya ada yang namanya backtrack ataupun sejenisnya. Bahkan ini yang versi Indonesia. Selanjutnya Desa OS dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Tidak terlalu muluk-muluk yang namanya masyarakat pedesaan. Selain karena spesifikasi komputer yang dibutuhkan tergolong rendah, tampilan dan penggunaannya yang simpel juga membuatnya mudah dioperasikan. Bahkan dikembangkan secara khusus oleh developer. Developer contohnya ada yang namanya aplikasi, ada si Komar atau aplikasi sistem komunikasi antar rakyat dan sistem informasi desa. Jadi tujuan awalnya biar masih satu desa dengan desa yang lainnya saling terhubung kasarnya. Kayak tampilannya kurang lebih seperti ini, sudah bagus sih sebenarnya. Selanjutnya ada yang Zen Cafe ditujukan untuk pengguna warnet sih sebenarnya. Karena ia membawa perangkat lunak pengelola warnet. Selain aplikasi khusus pengelola warnet, dilengkapi juga dengan browser contohnya dan yang lain-lainnya. Dan ini pun masuk kategori sistem operasi yang sangat ringan sih sebenarnya untuk yang Zen Cafe. Berikutnya ada Garuda OS. Merupakan sistem operasi Linux buatan anak Indonesia. Tidak kalah hebatnya dengan OS yang lainnya karena memiliki fitur yang menarik. Oke, bahkan dia mendukung penggunaan dokumen dengan format standar nasional Indonesia. Aman dari gangguan virus, adaptabilitasnya cukup tinggi, dan tentunya berbahasa Indonesia. Oke. Dapat berjalan di aplikasi Garuda OS dapat menjalankan beberapa aplikasi yang biasanya dijalankan di Windows. Bahkan ini enaknya. Selanjutnya persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin mengubah OS pada komputer, cukup komputer dengan prosesor contohnya Intel AMD ataupun AMD sekelas Pentium 4 atau ke atas pun dengan harddisk 8 GB dan RAM minimal 512 pun bisa. Speknya nggak terlalu besar sih sebenarnya. Ini contoh tampilan dari Garuda OS. Sudah bagus tampilannya sih sebenarnya. Bahkan ada kamus besar bahasa Indonesianya. Berikutnya ada kuliah. Biasanya digunakan untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, dan perkuliahan di perguruan tinggi. Oke. Kuliah di sini untuk versi yang 7 diberi nama Lumpia. Berbasis Debian sih sebenarnya. Tampilannya contoh seperti ini tampilannya. Bahkan ada yang buat bahasa pemrogramannya. Ini contohnya bahasa pemrogramannya untuk yang straight semuanya. Berikutnya ada Dewa Linux, distro turunan dari Ubuntu yang didesain sangat mirip dengan Windows. Dia berbasis Ubuntu 9.04. Oke, versi terakhirnya adalah bernama Dewa Linux Papuma, didesain seperti Windows 7. Dan aplikasi bawaannya yang sangat powerful. Ini contoh tampilan dari Dewa Linux seperti Windows sebenarnya sih. Oke, ini contohnya tampilan dari Dewa Linux. Bahkan ini contohnya sama seperti Windows 7 sih sebenarnya. Terutama yang Linux Papuma. Kalau ini contohnya seperti Windows XP. Kalau ini yang Linux Papuma seperti Windows 7. Berikutnya target Linux versi backtracknya Indonesia. Biasanya digunakan untuk hacking biasanya. Minimal ada 2 PC, yang satu PC server dan satu PC klien biasanya. Oke, berikutnya ada ini tampilannya, tampilan dari target Linux. Berikutnya aplikasi-aplikasi bawaan dari sistem operasi Linux. Sebenarnya sudah banyak aplikasi-aplikasi bawaan dari sistem operasi Linux yang tinggal kita gunakan. Secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama untuk program database, contohnya ada Informix, ada PostgreSQL, ada MySQL. Program bisnis contohnya OpenOffice, LibreOffice, dan yang lain-lainnya. Aplikasi grafis contohnya ada Blender, ada Gim, dan yang lain-lainnya. Aplikasi jaringan ada Sign, ada Nmap, ada MRTG, dan yang lain-lainnya. Oke, contoh untuk yang aplikasi perkantoran ada OpenOffice,
Ini sudah lengkap seperti Microsoft Office. Ada yang buat Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint-nya contohnya. Ini contohnya untuk yang OpenOffice versi 4. Berikutnya ada yang namanya LibreOffice. Ini pun sama sih sebenarnya. LibreOffice pun sama. Ini buat yang Word, ini buat Excel, ini buat PowerPoint. Ini buat drawing, ini buat database-nya. Selanjutnya ada yang digunakan buat formula. Ini contohnya tampilan dari LibreOffice.writer seperti Microsoft Word versi 2003. Selanjutnya ada LibreOffice yang .calc yang biasanya buat manipulasi angka. Kalau di Windows disebut dengan Microsoft Excel. Contohnya yang buat presentation ada yang namanya LibreOffice.presentation. Atau versi kalau di Microsoft Office namanya PowerPoint. Selanjutnya ada Applixware itu program bisnis yang lainnya. Selanjutnya untuk software database contohnya Informic, contohnya seperti ini, ini sifatnya free, seperti SQL Server sih sebenarnya. Selanjutnya ada PostgreSQL. Berikutnya ada MySQL seperti ini sifatnya free. Aplikasi grafis contohnya seperti Blender yang biasa digunakan untuk membuat objek 3 dimensi contohnya. Ini bahkan banyak digunakan terutama di tingkat menengah, sekolah tingkat menengah ataupun di kampus contohnya. Ini contoh tampilan dari Blender. Selanjutnya aplikasi grafis yang lainnya contohnya seperti GIMP seperti ini. Ada aplikasi grafis Megahedron dan yang lain-lainnya. Berikutnya ada aplikasi jaringan, ada Nmap dan yang lain-lainnya. Ada EtherApp dan yang lain-lainnya. Ini contoh dari tampilan dari beberapa aplikasi yang kita gunakan untuk jaringan ataupun contohnya aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di sistem operasi Windows yang kita gunakan, sistem operasi Linux yang kita gunakan. Baik kita menggunakan contohnya distro Ubuntu, atau contohnya Linux Mint, atau contohnya menggunakan Fedora ataupun yang lain-lainnya. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.